back to Daya Channel. Kembali lagi bersama aku Intan dan aku Aisyah. Pada kali ini kita akan mengajak kalian untuk bincang-bincang terkait isu-isu yang ada di sekitar kita. Tapi kita akan bahas isu-isu ini dengan suasana yang nyaman tanpa ada ketegangan. Nah, tetap dengan topik yang sebelumnya yang bisa kalian lihat, kita sempat membuat podcast juga. Kalian bisa lihat di sini, yaitu terkait healing for study. Tapi bedanya itu kita akan bahas terkait imigrasi dan integrasi budaya. Nah, setuju banget nih Intan. Jadi topik kali ini tentunya bakal menarik banget kalau kita bahas dari berbagai sudut pandang nih. Tapi tentunya kita nggak bakal ngobrol berdua aja nih. Karena di episode kali ini kita ditemani oleh 3 narasumber kita yang pastinya udah nggak asing lagi nih bagi yang sering nonton video kita. Bener banget. Sebelumnya kan aku sempat bilang kalau sebenarnya kita sempat bikin podcast terkait healing for study yang dimana narasumbernya itu sama. Jadi buat teman-teman yang udah nonton pasti udah nggak asing dengan kakak yang ada di sini. Tapi buat teman-teman yang belum sempat nonton podcast kita, itu akan kita kasih tahu lagi nih siapa sih mereka-mereka ini. Mungkin dari kakak boleh dikasih tahu dulu nih ke penonton yang belum tahu kalian itu siapa. Halo semuanya, kembali lagi nih bareng aku Ratna, Aku Dena. dan aku Adita. Nah, jadi mereka ini akan menemani kita selama berlangsungnya podcast hari ini. Ya. Gimana nih kabarnya? Baik. Bayar aja sih. Baik. Perjalanan lancar? Lancar. Kita dengar-dengar nih kalian sempat jalan-jalan lagi ya. Ya. Ya, Sebelumnya udah jalan-jalan ke Borobudur. ya. Sekarang ya healing terus emang selalu healing untuk menenangkan Pikiran. dari apa nih? Dari banyaknya tugas, kita gitu. Jadi banget sih. Ya, banget. Mungkin bisa diceritain nih kalian kemarin healingnya kemana dan gimana pengalamannya di sana gitu, seru atau enggak? Ngapain aja di sana itu. Oke, mungkin dari aku ya. Jadi kemarin kita sempat healing ke Kuta kan ya? Ya, benar. Ya. Ke pantai ya. Ya, niatnya cari angin, cari panas sedikit gitu kan. Padahal di sini itu ada udah panas. tapi Ya. nyari yang lebih Ya, nyari apa? Nyari suasana baru. Kan Suasana baru. udah keseringan nih ke PP dan lain sebagainya, ini nyari suasana baru. Terus kalau pengalaman sih ya pasti seru banget sih. Kalau kemarin ke Borobudur kita pengalamannya bisa belajar tentang sejarah. Sekarang kita ke Kuta lebih bisa belajar tentang imigrasi sama budaya. Karena kebetulan kan Kuta itu tempat pariwisata. Terus banyaklah wisatawan asing yang berlibur ke sana. Jadi ya bisalah belajar tentang budaya dikit. Terus di sana juga sempat ngobrol dikit sama pedagang-pedagang di sana. Jadi wawasan kita tentang budaya ini bisa lebih malah ya. Berarti tetap benar sih yang dibilang Kak Dita tadi, tetap imbang. Iya. Walaupun nggak tugas yang resmi tapi kayak tetap dapat pengetahuan. Itu dari Kak Rana. Kalau dari Kak Dena gimana nih? Kalau dari aku sih mungkin lebih ke arah salfok ya. Salfoknya tuh lebih ke arah bahasa mereka gitu. Karena mungkin aku dari desa gitu, jadinya jarang nih ketemu wisatawan dan orang-orang luar gitu. Jadi di sana aku lihat gaya bahasa mereka tuh antara campuran itu kayak menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Sedangkan aku nih dari desa, itu kan pastilah menggunakan bahasa lokalan yaitu bahasa Bali. Iya sih, Mang. Kalau aku pun kalau ke sana pasti kayak apa yang dibilang Kurang ngerti jadinya ya. kurang ngerti, tapi nggak apa sih, kan jadinya kita belajar tahu dikit-dikit lah bahasa Inggris, little Little bit, ya. ya benar ya. Nah, ini Kak Dita gimana Kak pengalamannya? Kalau aku sih lebih kaget di makanannya ya. Kenapa makanannya? Aku tuh makanannya kalau kita makannya tuh kayak enak-enak dilihat ya, kayak enak banget. Kayak apa tuh biasanya yang ada di TV-TV tuh Mang? Pizza, burger gitu. Itu udah bayangin aja pizza dipaduin sama mata. Iya, biasanya sama mata tuh pakai di ikan-ikan laut kayak gitu. Iya, kadang di Jemberanya juga kayak kita beli betutu satu paket itu dapat sama matanya. Seharusnya kan itu kayak nyambung lah. Ini serius. Iya, dipaduin sama pizza sama mata. Nah itu dia. Sama lagi satu, waktu ini kita sempat beli tuh betutu tapi dijadiin pizza, tapi dijadiin apa spaghetti dia. Jadi spaghetti ada kan spaghetti ya. Kok kebalik? Iya. Pizza jadi sama mata, betutu jadi Sama spaghetti. Itu kan udah daging tapi jadi spaghetti. Iya, jadi spaghetti rasa ayam betutu gitu. Dikombin. Wow. Kolaps ya? Ya, Ya, kayak gitu. Man, kalian dapat Coba nyoba nggak? nggak? Gimana?
rasanya. Sempet sih. Tapi nggak cocok di lidah kita mungkin ya. Agak udah ada lokal. beda. Jadi kayak bentar ya. Kayak apa namanya, kayak kita makan roti dicampur sambal kan kayak Ya, waktu itu seharusnya sama susu. Iya. Sama Iya. sama. Ya normal aja ya. Iya. Roti sama sambal. Tapi ada juga sisi positifnya juga kan, jadi banyak juga lowongan pekerjaan di sana gitu buat. Iya benar sih. Jadinya kayak perpaduan antara Indonesia dengan orang luar tuh jadinya kayak kita dapat juga hal Positif. positifnya. Yang dapat kita ambil. Bener. Men kalian pas di sana tuh kaget nggak? Kayak apa nih gitu waktu kan kalian cuma pesen tuh makanannya dapat kayak shock nggak? Gimana sih? ya Penasaran Ya kan pasti kayak di menunya tuh kan pasti kayak emang nggak ya? Buka sama mata. awalnya kita kan pengen beli yang udah apa yang udah sering kita lihat lah, kayak nasi goreng yang gitu kan. ada nggak di sana kayak nasi goreng ayam bakar Ada, tapi harganya wah, kan ditanya Beda sama Dari makanan iya lebih mahal. Terus ini malah ditanya, guys, beda dapat mata. tapi itu Bagaimana emang itu? harganya itu nggak kayak menyeimbangi Indonesia nggak kayak misalkan bisa terjangkau nggak sama masyarakat yang ada di Bali? Sebenarnya sih kalau dari aku lumayan mahal. Tapi mungkin itu makanan buat warga-warga Yang bisa tawan asing gitu. karena di daerah pariwisata. Daerah Iya, pariwisata. Bener mahal ya. Bener banget. Tapi emang sih kalau kita kayak udah ke Kuta tuh ya pasti kayak banyak orang yang kita juga nggak kenal tiba-tiba beda dengan kita. Nah, ngomongin beda. Dari kan tadi makanan, Gaya bahasa. gaya bahasa. Ada nggak sih yang kalian lihat dari mereka gaya hidup yang mungkin berbeda dengan gaya hidup kehidupan kegiatan kita sehari-hari? Kalau dari aku ada, kan sekarang tuh lagi tren kayak vegetarian, terus sama yoga. Vegetarian tuh kan yang nggak bisa makan daging kan? Iya, Ya itu kan dulu nggak terlalu tren di sini karena ya kalau orang makan daging sayur juga bisa gitu. Iya. Tapi semakin daerah pariwisata ini berkembang, wisatawan banyak masuk kan, jadi naik lagi nih tentang vegetarian, yoga. Jadinya gaya hidupnya sekarang agak berubah gitu lah. Yang dulunya mungkin nggak tahu tentang yoga, nggak vegetarian, sekarang jadi vegetarian, terus jadi tahu yoga. Segitu kalau dari aku gitu sih. Berarti mereka kayak lebih sehat ya Ah, jadinya. tapi iya sih ada sisi positifnya. Kayak banyak. nggak full protein aja, Iya. tapi kayak ke Sayur. sayur-sayuran. Tapi itu lumayan sih kayak merubah kayak Merubah beda banget. gaya hidup. Ya misalnya kita bangun tidur makan ayam digoreng, jadinya kayak bangun salad sayur. Ya, kayak itu. Iya yang Anaknya baru bangun sekolah TikTok, jadi yoga dulu gitu kan. Jadi buat dampak positif juga. Nah, dari ketiga itu gaya hidup, makanan, bahasa, apalagi nih yang Ada lagi nggak yang kalian temuin di sana yang bikin benar. kaget mungkin buat kalian gitu? Dari aku sih yang paling bikin salpok tuh dari gaya berpakaian mereka ya. Pertama kan aku nih ke pantai gitu. Iya, aku tahu daerahnya gimana. Biar aku juga biasanya, tapi nggak di Bali sih. Kayak aku nonton film. Iya. Kan aku suka nonton film tuh terus ada iklan nih. Ya, Itu berjemur di pantai. kayak berjemur di pantai. Tapi waktu itu aku sih kan karena waktu itu aku kayak masih umur di bawah 17 tahun kayak masih udahlah itu urusannya dia bukan urusanku gitu. Jadinya kayak nggak tahu sih itu berpengaruh. Ternyata itu jadi pengaruh juga. Kayak gimana nih? Di sana tuh mau sama nggak sih kayak yang aku tonton itu? Yang Ya, karena di sana tuh gini, wisatawan kan dia pakai pakaian yang terbuka ya kayak gitu. Jadinya orang lokal tuh juga kayak mereka bisa gimana ya namanya itu? Ikut pakaian ya. mengikuti gaya berpakaian mereka. mengikuti tren. Jadi itulah yang bikin aku salpok kayak, wah kok bisa gini ya? Padahal kan dulu ya setauku orang-orang Bali itu kan pakai pakaian yang sopan. Iya kayak kaos biasa, Iya. kulot panjang, Iya. ya gitu. Tapi itu bener banget sih kayak kita pun bisa melihat ya sekarang kayak generasi muda yang Masih muda. kalau keluar itu kayak kemarin kita cuman sekedar belanja ke Kedis aja, kayak aku ngeliat ada yang pakai Celana pendek gitu. kayak itu udah berarti udah berpengaruh banget Iya, dari berpengaruh. berpakaian ke Ke gaya hidup di sini gitu. hidup di Bali. Iya. Selain itu, selain berpakaian ada lagi nggak? hiburan.
Hiburan. Iya, hiburan. Contohnya. Nah, jadi generasi kita tuh jarang banget ke acara ada kayak gamelan. Pasti sering ke klub atau enggak ke festival modern kayak gitu. Ada klub di Banyak. Karena kan daerah pariwisata dia. klubnya itu mereka memang mereka yang orang luar yang membangun Atau dari mereka hanya memberikan saran kepada orang yang ada di Bali kayak kolaborasi itu atau memang real dari mereka. Kok setauku tuh kebanyakan sih investasi-investasi gitu ya dari orang luarnya. Kayak misalnya tuh kayak Atlas kan misalnya. Itu kan dibuat oleh Hotman Paris ya. Jadi itu udah kayak mereka tuh investasi ke Bali untuk buat klub dan sebagainya gitu. Karena kan wisatawan mancanegara ini kan gaya hidupnya kan seperti ke klub dan sebagainya. Jadinya mungkin mereka juga ingin menerapkan itu ke Bali gitu. Kalau dari aku mungkin karena kebiasaan orang luar tuh hiburannya di dunia malam gitu ya kan, ya. kayak di klub gitu kan. Jadi karena ini daerah wisata, jadi kan mereka ingin apa namanya buka lapangan kerja luas itu tentu saja kan buat apa namanya buat wisatawan nih bisa lebih lama gitu menetapkan karena gaya hidup yang di sana itu ada di sini gitu jadinya. Kita aja lebih Itu jadinya. Tapi berpengaruh banget nggak sih kayak Iya. kita yang seharusnya membantu di sebuah acara jadi kayak datang ke klub apa istilah katanya dugem. Ya, wah iya Dugem itu. Berarti generasi kayak angkatan kita ya kayak generasi muda itu banyak yang memang tertarik untuk hal itu. Tapi mungkin itu ada sisi positifnya positifnya juga. juga. Dari sisi yang negatif itu ya. Tidak lepas juga dari kita emang yang kita lihat mungkin banyak yang negatifnya ya karena itu dunia permalaman, tapi mungkin ada juga sisi Ya, yang banyak positifnya. lowongan pekerjaan juga. Oh iya itu salah satunya. Jadinya misalkan kayak generasi yang memang mereka baru tamat nih, baru selesai lulus SMA, jadi kan bisa membantu juga di sana. Berarti memang ada sisi positif dan sisi negatif. Oke. Wah, banyak banget ya pembahasan kita hari ini nih. Jadi guys, pada topik kali ini kita tuh udah bahas banyak banget pengaruh gaya hidup global yang tentunya bakal ada positifnya, ada negatifnya, bahkan cenderung menghilangkan nih budaya-budaya lokal kita di Bali. Iya. Tapi kita sebagai generasi muda nih, jangan pernah lupa bahwa identitas kita sebagai orang Bali adalah hal yang harus dipertahankan. Benar-benar karena apapun yang datang, karena apapun dari awal kita lahir dari sana kita akan tetap dikenal dari sana. Istilahnya kita boleh mencoba hal baru, tapi kita tidak lepas juga dari identitas kita sendiri. Dan kita juga kayak dari diri sendiri sih ya bisa Kesadaran memilah yang mana yang baik, yang mana yang buruk, tidak menyalahkan, tidak untuk kemungkinan juga kita tidak ada salahnya kita untuk bergabung dengan mereka, karena itu juga selain menambah wawasan kita juga membantu kita dan kita jadi tahu oh gini orang luar, nanti siapa tahu kita nih bisa jalan-jalan ke luar. Inggris. Wow. Jadi kayak ya kita jadi tahu, kita setidaknya tahu kebiasaan mereka kayak gini, nanti kita bisa ngikutin di sana, nggak hanya sekedar datang dan kayak pulang gitu ya. Oke guys, jadi itu dia bincang-bincang kita hari ini. Mungkin kita jadi tahu nih pengaruh imigrasi dan integrasi budaya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung terkait gimana sih pengaruh-pengaruhnya, kalian juga wajib memilah yang mana yang baik yang buruk. Nah mungkin itu aja podcast kita kali ini. See you in the next content. Bye.